zakat, ingat UPZ. Infak sodako, hidup jadi berkah. Investasi akhirat, bahagiakan umat. UPZ Raudatul Hasanah. Mau zakat, ingat UPZ. Infak sodako, hidup jadi berkah. Investasi akhirat, bahagiakan umat. UPZ Raudatul Hasanah. Ayo zakat, ayo infak, ayo zakat, ayo sodako. Ingat zakat, ingat UPZ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa Rodo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi hadir bersama kita podcast Rodo TV di YouTube Rodo TV di pesantren Ar-Raudatul Hasanah. Pemirsa Rodo TV, sebelum kita memulai diskusi kita bersama narasumber kita hari ini, mari kita sedikit mengantar tema kita yang akan kita bahas pada hari ini. Pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang tafsir pendidikan, yaitu bagaimana Al-Quran memberikan panduan tentang proses belajar, mendidik, dan membentuk manusia yang berilmu sekaligus berakhlak. Ketika kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita tidak hanya menemukan ajaran yang diberikan Al-Quran itu tentang ibadah saja, tetapi juga banyak sekali pesan yang terkandung, dan termasuk salah satu yang penting adalah tentang ilmu pengetahuan, berpikir, merenung, dan membangun karakter yang baik. Bahkan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada kita semua itu, yang kepada Nabi kita Muhammad SAW, dimulai dengan perintah membaca dan belajar. Ini menjadi salah satu faktor mengapa pendidikan itu memiliki posisi yang penting dalam Islam. Pendidikan bukan hanya tentang sekolah atau mendapatkan gelar saja, tapi bagaimana manusia belajar memahami dirinya, lingkungannya, dan hubungannya dengan Allah. Dalam Al-Quran juga banyak kisah yang mengandung pelajaran pendidikan. Salah satunya adalah mungkin kisah seorang ayah yang memberikan nasihatnya kepada anaknya, yaitu tentang kisah Nabi Yuna Luqman kepada anaknya. Dari kisah ini kita bisa mungkin melihat bagaimana nilai-nilai keimanan, akhlak, dan tanggung jawab yang diajarkan dengan cara yang penuh kasih sayang. Nah, melalui diskusi ini, pada podcast kali ini kita akan mencoba memahami bagaimana ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan dalam konteks pendidikan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang tua, pendidik, maupun sebagai pelajar. Untuk membahas tema kali ini, kita sudah bersama narasumber kita pada hari ini untuk memahami tafsir pendidikan yang insya Allah akan kita telaah secara sederhana dan dapat mudah dipahami. Sudah hadir bersama kita Al-Ustadz kita Dr. Kiai Haji Rasyidin bin MA yang saat ini mendapatkan amanah menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudatul Hasanah. Ustadz, kif halukum Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Syukran, jazakallah khair. Alhamdulillah, tetap semangat Ustadz di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Ustadz. Baik Ustadz, langsung saja kita mulai diskusi kita pada hari ini Ustadz. Memulai podcast kita ini, kita mulai dengan memaknai apa itu tafsir pendidikan Ustaz. Kalau dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, apa yang dimaksud dengan tafsir pendidikan Ustaz? Alhamdulillah, para pemirsa Raudhah TV, Ar-Raudhatul Hasanah yang dirahmati Allah.
Terima kasih Ustadz Kukuh Haryanto, LC. Tafsir pendidikan. Karena orang mendidik itu banyak kadang-kadang dasarnya hanya dari sekuler, dari pendidikan luar. Maka kita sebagai umat Islam wajib cara kita mendidik itu dasarnya Al-Quran. Maka perlu kita gali ayat-ayat Al-Quran itu yang terkait dengan pendidikan. Sehingga Ustaz Kukuh, jangan sampai ya orang-orang tua mendidik anak itu salah dasarnya, sehingga di perjalanannya ketika mendidik pun salah, dan akhirnya akhir goal daripada pendidiknya pun tidak benar. Maka oleh sebab itu kita harus populerkan pendidikan itu harus dasarnya dari Al-Quran. Maka kita harus menggali tafsir pendidikan. Demikian Ustaz Kukuh. Berarti pendidikan ini kan memiliki posisi yang sangat penting lah Ustaz dalam kehidupan manusia Ustaz. Betul. Terkhusus di dalam Islam Ustaz. Iya. Terus mengapa Al-Quran banyak berbicara tentang belajar, berfikir dan mencari ilmu Ustaz? Karena memang lewat pendidikan itu bisa memutus mata rantai kebodohan. Karena bodoh akhirnya miskin, gara-gara miskin akhirnya berbuat yang tidak baik di dunia ini, akhirnya menjadi menular karena su'ul khuluqi yu'di. Oleh sebab itu harus kita mendidik itu dasarnya Al-Quran, dengan berpendidikan yang sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu hak, maka tentunya pendidikannya pun berdasarkan Al-Quran itu pasti hak. Sifat Allah itu hak, maha benar. Maka kehidupan kita pun dengan dasar pendidikan yang benar, yang berdasarkan Al-Quran, maka kehidupan kita pun nanti seandainya menjadi orang cerdas pun cerdas yang benar, kaya pun kaya yang benar, kemudian bermanfaat pun untuk umat itu karena yang benar. Maka kita harus ya sesuai dengan dasar pendidikan Islam adalah harus Al-Quran. Dengan berpendidikan akan memutus rantai kebodohan dan kemiskinan. Sekian Ustaz. Masya Allah Ustaz. Jadi Ustaz, di dalam Al-Quran itu Ustaz, seperti yang tadi sudah kita sampaikan Ustaz, salah satu wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Yuna Muhammad Ustaz. Iya. Iqra Ustaz. Iqra itu kan kalau kita artikan kan membacalah Ustaz. Kata Iya. perintah itu bacalah. Betul. Nah, kalau kita lihat bacalah itu kan sangat erat kaitannya dengan pendidikan Ustaz. Iya. Nah, menurut tafsir Ustaz, apa makna belajar yang terkandung di dalam ayat ini Ustaz? Iya. Ustadz Kukuh dan pemirsa Rodoh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Iqra itu murni turun dari Allah. Ayat pertama dalam Al-Quran yaitu membaca. Arti membaca di sini ada yang tertulis seperti dalam Al-Quran, tetapi ayat-ayat Allah itu tidak hanya tertulis, tetapi banyak yang tertulis di alam. Maka ilmu itu akar katanya sama dengan alam, ilmu, alamat, itu pengetahuan semua. Maka orang yang tahu alamat tidak akan sesat. Orang mempunyai pengetahuan karena membaca dari ayat-ayat Al-Quran, membaca dengan alam, ilmu pengetahuan dan pengalaman, tentunya orang akan selamat dunia dan akhirat. Karena memang Al-Quran itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kita di alam ini adalah Allah. Tujuan diciptakannya pun kita di alam ini adalah untuk mensejahterakan alam. Oleh sebab itu harus dasarnya karena Allah, bismi rabbik, dengan nama Allah.
Kalau sudah dengan nama Allah, sebagaimana kita selalu setiap berbuat, Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapapun makhluk Allah, kalau dia membaca alam, membaca tanda-tanda dengan nama Allah, dia akan dikasih. Bahkan non-muslim pun dia akan mendapatkan rahmannya. Apalagi yang muslim, mukmin, tentu akan mendapatkan rahim, yaitu di dunia dia dapat rahmat dan di akhirat pun dia masuk surga. Itulah kalau seandainya kita mendidik, kalau seandainya kita mendapatkan pendidikan, dimulai dengan nama Allah, karena memang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu itu dari Allah, kita pun dari Allah, dan juga pun kita akan kembali kepada Allah. Maka harus kita berpendidikan dengan dasar Iqra bismi rabbik. Demikian Ustaz Kukuh. Berarti Ustaz, secara tidak langsung ayat ini menggambarkan bahwasanya Allah sendiri yang mengajarkan kepada Nabi, Ustaz, memberi pendidikan kepada Nabi melalui wasilah malaikat tadi, Ustaz. Betul, Ustaz Kukuh. Karena sebagaimana terpampang di gerbang tengah kampus Putra Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, tertulis di sana, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, kerjakanlah yang diperintah, tinggalkan yang dilarang. Nanti selanjutnya Allah akan mengajari. Guru kita langsung Allah. Maka jangan segan, saya kan tidak sekolah tinggi-tinggi, saya nggak bisa lah kerja di situ, saya nggak bisa lah ditempatkan di situ. Pokoknya kalau sudah dipercaya, terima saja, kerjakan yang baik yang diketahui, insya Allah selanjutnya Allah akan mengajari. Masya Allah, Ustaz Kukuh. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, atas jawabannya luar biasa Ustaz. Jadi Ustaz, apakah pendidikan dalam Islam itu hanya soal sekolah saja Ustaz? Kalau kita lihat dari mungkin pembahasan sebelumnya Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Kukuh dan pemirsa Raudhah TV yang dirahmati Allah. Inilah kesyukuran kita di Indonesia, negeri yang demokrasi, ya kita diberi kebebasan berkreasi dalam mendidik. Contohnya, pemerintah saja itu mampu membuat sekolah yang sistem part time, yaitu masuk jam 7:30, saya pulang jam 7:30. Itu sekolah. Jadi di sekolah itu hanya transfer ilmu. Maka kadang-kadang di sekolah diajarkan A, tapi ketika pulang ke rumah lain yang dilihatnya kadang kontradiktif dengan yang di sekolah, apalagi di masyarakat. Maka itulah sebabnya pendidikan yang terbaik itu adalah yang mana yang anak didik itu di kelas sebagai guru dan orang tuanya di kamar, di asrama juga adalah gurunya, dan ketika main bola, ketika di masyarakat, yaitu organisasi peringatan-peringatan perayaan adalah gurunya. Jadi bersatu itu antara pendidikan di sekolah, pendidikan rumah tangga, dan pendidikan masyarakat. Maka oleh sebab itu pendidikan yang terbaik itu adalah menyatu pusat pendidikan itu. Maka di pesantren 24 jam setiap hari, bahkan sampai 6 tahun kalau tamat SD, mereka sanggup bisa kelas 1 sampai kelas 6. Karena memang jenjang pendidikan itu, menengah itu yang menengah pertama dan menengah atas. Kalau pesantren disatukan, menengah pertama dan atas itu menjadi kelas 1 sampai kelas 6. Dan tinggal di asrama. Dan itulah pendidikan yang terbaik. Karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan dan dikerjakan sesuai dengan pendidikan, itulah pendidikan yang terbaik. Dan dalam Islam tentunya pendidikan Islam. Demikian
Ustadz Koko. Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Pembahasan kita tentang pendidikan tadi Ustaz. Jadi Ustaz, kalau kita kembali Ustaz ke ayat-ayat Al-Quran, Iya. ke ayat-ayat Al-Quran, nilai pendidikan apa yang paling penting bagi kehidupan kita Ustaz sebagai seorang manusia Ustaz? Ya, terima kasih Ustadz Koko. Jadi pendidikan yang terbaik itu adalah sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya, yaitu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu betul-betul menyatu, dicontohkan dan diajarkan dan dibiasakan, itu yang terbaik. Tetapi ilmu apa? Ini yang kadang-kadang di masyarakat diparsialkan antara iman, Islam dan ihsan. Iman itu usuluddin, yaitu pelajaran tauhid kalau kita di sekolah. Kemudian ada Islam, itu dipelajari dalam rukun Islam itu adalah tentang fikih. Fikih itu adalah dasarnya Al-Quran, yaitu iman tadi. Rukun iman itu kan termasuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Kitab ini dasar, itulah iman. Dia harus kita pelajari. Maka kita di pesantren atau sebelum pesantren kita harus baca Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian menulis imla, sehingga di pesantren nanti udah tinggal belajar bahasa Arab dan Al-Quran dan hadis dan fikih dan lain sebagainya. Kemudian ihsan itulah akhlak. Akhlak itulah tingkah laku yang dilakukan sehari-hari. Maka oleh sebab itu pendidikan di pesantren itu diajarkan tauhid. Ya, buktinya kita belajar akidah, akhlak atau tauhidnya pun bahkan ya ada khusus Al-Quran, ada khusus pelajaran tauhid, ada dinul islami, ada muqarranatul adyan dan lain sebagainya. Itu adalah tentang akidah. Kemudian tentang rukun Islam itu kita pelajari dari taharah, karena syaratnya sholat itu kan harus memang kita bertaharah duluan, ya kan. Tapi kenapa rukun Islam pertama itu syahadat, nggak ada di pelajaran fikih? Karena syahadat itu sudah masuk di rukun iman, beriman kepada Allah. Maka itu tidak lagi diajarkan di pelajaran fikih. Jadi mulai dari sholat, zakat, puasa, haji dan selanjutnya itu dipelajari di rukun Islam itu, tapi syahadat tidak. Maka kenapa syahadat tidak tapi taharah masuk? Taharah itu syarat daripada ataupun rukun untuk bagaimana sahnya sholat. Harus ada, itu baru selanjutnya puasa, zakat, haji dan selanjutnya dan lain-lain. Itu pelajaran fikih, yaitu rukun Islam. Baru yang ketiganya itu ihsan, itulah adab tadi. Adab itu harus dasarnya Islam, rukun Islam yaitu pelajaran fikih, dan akhlak itu dasarnya harus dari tauhid Al-Quran. Jadi iman itu usuluddin, rukun Islam itu adalah aplikasi daripada rukun iman, dan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dasarnya pelajaran fikih dan pelajaran tauhid, rukun iman dan rukun Islam diaplikasikan dalam adab. Demikian Ustaz Koko. Berarti saat ini yang kita sebut tadi iman, Islam, ihsan itu sebagai pondasi penting lah Ustaz, dalam pendidikan kita sebagai seorang manusia Ustaz. Iya. Yang menjadi kunci keselamatan kita juga di dunia dan di akhirat nanti Ustaz. Jadi bagaimana Al-Quran mengajarkan itu Ustaz dalam kehidupan kita Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz Kukuh dan pemirsa Ridha TV yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran memang mengajarkan kepada kita banyak sekali ayat-ayat itu. Tentunya
dalam berakhlak itu seperti kisahnya Luqman, kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Ibrahim, Ismail dan lain sebagainya, itu adalah akhlak semuanya, akhlak di situ, akhlak. Makanya ada sebuah pertanyaan di masyarakat, Ustadz, itu ada saudara kita yang non muslim kaya raya, dia membantu pesantren, anak yatim, janda dan lain sebagainya, tapi dia tidak masuk Islam. Sedangkan mohon maaf, orang Islam yang kaya pun tidak seperti dia dermawannya. Apakah dia tidak masuk surga, Ustadz? Padahal dia luar biasa membantu umat Islam. Ya tentunya tidak mungkin masuk surga karena iman Islamnya tidak. Karena itu passwordnya, kuncinya masuk surga itu ya harus beriman, bersyahadat, kemudian mengamalkan lewat rukun Islam tadi, kemudian diaplikasikan. Memang membantu itu ihsan, membantu pesantren, membantu anak yatim, membantu orang janda dan lain sebagainya. Memang bagus, tapi secara ihsan. Tetapi karena dia tidak beriman, tidak melaksanakan rukun Islam, tentu dia tidak sempurna. Maka ada sebuah cerita di masyarakat juga, Ustadz Kukuh, itu dari pihak saudara kita yang non muslim. Tapi ada juga yang muslim, tapi karena dipisah ini, karena hanya mutlak dia belajar, mohon maaf, salah satu dari yang 3 tadi, maka dalam dalam ajaran Islam untuk menyembelih ayam itu kan dengan bismillah. Tapi ini ada satu ajaran, aliran, kalau tidak harus sekian hari dulu dia suluk, mohon maaf ya, nggak sah motong ayamnya. Terus begitu juga ada ketika takbir, ini sebentar lagi kita Idul Fitri, ketika takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd, itu kan dicontohkan dalam agama kita, mulai dari terbenam matahari akhir Ramadan itu kita takbir hal tersebut. Nanti turun dari mimbar khotibnya baru tidak lagi, kan gitu, yang takbir seperti itu. Tetapi ada sebagian ya guru kita di masyarakat itu ketika haul nanti ada di perguruan dia, selesai sholat asar, padahal tidak ada kaitannya dengan Idul Fitri, Idul Adha, tapi dia takbir hal seperti itu. Padahal disyariatkan dalam ajaran Islam fikihnya Idul Adha saja ketika akhir daripada 9 Zulhijjah baru kita takbir, ya kan, baru sampai nanti 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13 ya, Zulhijjah baru berakhir takbir seperti itu. Tapi ini ada sebagian daripada guru-guru kita di masyarakat, ustaz-ustaz kita mengamalkan seperti itu. Itu karena dipisah antara 3 yang antum bilang tadi juga, memang 3 hal yang pokok ini tidak boleh ditinggalkan dalam pendidikan. Ya demikian Ustaz Kukuh. Masya Allah Ustaz, berarti nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran itu luar biasa sekali Ustaz ya, dalam pembentukan karakter kita sebagai manusia Ustaz. Jadi Ustaz, menurut tafsir Ustaz, pasti berbeda orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu Ustaz. Jadi menurut tafsir, apa perbedaan orang berilmu dengan orang yang hanya memiliki informasi saja Ustaz? Iya. Jadi Ustaz Kukuh dan pemirsa Raudhah TV yang dirahmati Allah, memang banyak orang salah memahami menurut saya tentang berilmu dan memiliki informasi. Kalau berilmu menurut Islam itu harus diamalkan, ya, diamalkan. Contohnya syarat masuk surga itu
wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin, ya kan? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi orang yang betul-betul mendapat ke surga itu beriman dan beramal soleh. Beriman itu artinya mempunyai ilmu, iman, ilmu, amal. Maka nggak bisa dipisahkan iman, ilmu, amal. Amal itu aplikasinya harus diterapkan. Sedangkan orang mendapatkan informasi, ya itulah dia sekedar informasi, nanti disampaikan begitu saja. Jadi dia mau amalkan apa tidak, ya itu dia tidak ada urusan. Dia hanya sekedar mempunyai ilmu, dan setelah itu ilmu untuk ilmu, kemudian disampaikan. Apakah itu dikerjakan apa tidak, ya itulah yang kurang cocok dengan dalam pendidikan pesantren. Maka ada cerita Ustaz, ketika ada alumni kita yang tidak tamat, dia sekali tidak naik, ngulang, kedua tidak naik, ya kan, akhirnya pindah. Setelah pindah, dia masuk ke lembaga pendidikan di luar. Setelah itu dia nelpon saya menangis, Ustaz Kuku. Menangis, Ustaz, nyesal saya pindah Ustaz. Seharusnya saya nggak naik pun berapa kali pun saya harus di pesantren. Ternyata saya di luar Ustaz, kawan-kawan saya itu nyontoh dari saya tuh ketika ujian Ustaz. Tetapi ketika dapat rapot, mereka yang bagus-bagus nilainya, saya tidak seperti mereka. Ternyata beberapa kali saya perhatikan, rupanya ketika di kelas, dia belajar dengan saya, tetapi di luar kelas rupanya dia bersahabat dengan guru di mall, di mana. Jadi ketika saya tanya, katanya, ya di kelas ya guru, tapi di luar ya sahabatlah guru itu. Itu kawan sendiri yang ngomong. Sahabat artinya sahabat tidak ada kaitan dengan pendidikan. Ya inilah contoh di luar daripada, ya walaupun tidak semua, ya sebagian itu ada dari Padang hari itu, santriwati kita setelah sekali tidak naik, ngulang naik, selanjutnya tidak naik lagi, akhirnya dia minta pindah, akhirnya ternyata menyesal. Jadi itulah kalau di luar itu, mohon maaf tidak semuanya, memang banyak hanya sekedar dapat informasi ilmu, nanti ketika udah selesai ujian ya hanya ilmunya sekedar untuk ujian, setelah itu nggak perlu diamalkan. Ya inilah yang salah kaprah di negara kita. Maka ilmu itu harus diamalkan dan disampaikan dan dibiasakan. Akhirnya nanti ya kalau sementara tidak diikuti orang, belakangan hari nanti sekitar kita kalau kita mengamalkan ilmu yang kita tahu itu, insya Allah pelan-pelan orang lain akan mengikuti. Itulah bedanya orang berilmu dengan amal, akan banyak manfaatnya karena banyak yang mengikuti. Tapi kalau hanya sekedar informasi, bahkan orang nanti membalikkan, itu ngomong saja, omong-omong saja, ya tanya kau saja tidak laksanakan. Itulah kalau sekedar informasi. Sekian Ustaz Kuku. Berarti itu sangat erat contoh yang sering mungkin guru-guru kita sampaikan, Zat. Ya. Kita itu ujian untuk belajar, Zat. Iya. Bukan belajar untuk ujian. Ujian. Iya. Karena kalau kita ujian untuk belajar, kita berusaha belajar untuk diamalkan, Zat. Tapi kalau orang belajar hanya untuk ujian, berarti kan hanya untuk mendapatkan informasi saja, Zat. Iya, betul Ustaz Kuku. Makasih. Iya, Zat. Alhamdulillah. Baik, Zat. Jazakumullah khairan, Zat. Mengapa dalam Islam adab sering disebut lebih penting dari ilmu, Ustaz? Mengapa dalam Islam sering disebut adab lebih penting daripada ilmu? Ya, balik lagi adab tadi. Maaf. Itulah akhlak. Akhlak tadi kan aplikasi daripada iman dan Islam. Iman pondasi usuluddin, Islam itu adalah syariatnya,
iman tadi akidahnya, syariahnya itulah rukun Islam. Kemudian adab itu adalah aplikasi yang seharusnya itulah semua lembaga pendidikan. Karena kalau ilmu hampir terkait dengan yang tadi, kalau hanya ilmu tidak diamalkan, diterapkan dalam adab, karena Rasulullah itu kan sebagai contoh teladan. Itu ilmu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah itu dan dipraktekkan. Maka semua apa yang diucapkan, apa yang diikrarkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, itu menjadi hadis, menjadi athar, menjadi yang uswatun hasanah, menjadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, menjadi contoh teladan. Maka kalau seandainya ilmu itu hanya sekedar untuk cari rezeki, akhirnya nanti ilmu itu jadi murah, ataupun ilmu itu hanya sekedar ya dapatkan ijazah biar bisa kerja, itulah akhirnya yang mengamalkan menjadi adab, menjadi etika dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat orang lain, akan dicontoh oleh orang lain. Maka itulah sebabnya adab itu fauqal ilmi, ya, adab itu di atasnya ilmu. Kalau orang beradab, tentunya adabnya adab sesuai dengan Islam, sesuai dengan iman Islam tadi dasarnya. Tapi kalau ilmunya, contohnya ya di barat itu kalau di pantai pakaiannya harus seperti ya menurut mereka definisinya di pantai Kuta misalnya di sana itu. Kalau nggak seperti itu nggak beradab menurut mereka, nggak beretika. Padahal sesuaikan dengan Islam? Tidak, karena tidak nutup aurat. Begitu. Jadi maka kenapa adab dalam Islam, tapi jangan adab menurut mereka. Adab sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah. Itulah kenapa adab itu fauqal ilmi, ataupun lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Demikian Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Memang penting Ustaz, adab itu lebih penting daripada ilmu. Karena kita seyogyanya Ustaz, banyak orang berilmu tapi mungkin orang yang beradab itu jauh lebih penting daripada orang hanya sekedar punya ilmu saja Ustaz. Betul. Baik Ustaz, sebelum kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya Ustaz, kita simak dulu iklan yang satu ini Ustaz. Ramadan akhirnya kembali menyapa kita. Bulan penuh rahmat. Bulan penuh ampunan. Bulan dilipat gandakannya pahala. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan untuk jadi lebih baik. Menahan lapar, menahan amarah, menjaga lisan, dan membersihkan hati. Semoga tak hanya kita jalani, tetapi juga kita maknai.
Bayangkan jika setiap sujud santri menjadi pahala untuk Anda, menjadi aliran kebaikan yang tak pernah berhenti. Disinilah tempat itu, Masjid Ar-Raudhatul Hasanah, rumah Allah yang menjadi pusat ilmu, ibadah, dan pembinaan akhlak para santri. Mari, jadilah bagian dari wakaf renovasi masjid ini. Karena setiap rupiah yang kita wakafkan menegakkan kembali rumah Allah, tempat lahirnya generasi berilmu dan beriman. Wakaf Anda akan menjadi amal jariah yang tak akan pernah terputus selama santri terus bersujud dan berdoa di dalamnya. Masjid Ar-Raudhatul Hasanah, wakaf kita hari ini, cahaya pahala selamanya. Baik pemirsa Raudhah TV yang dimuliakan oleh Allah, masih bersama kami di podcast Raudhah TV di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Alhamdulillah tadi kita sudah banyak mendengarkan tentang tema kita hari ini, tentang tafsir pendidikan, dari mana menggambarkan apa itu makna tafsir pendidikan dan nilai-nilai pendidikan yang di dalam Al-Quran tersendiri. Selanjutnya Ustadz, di dalam Al-Quran banyak kisah, Ustaz. Salah satunya, Ustaz, ada kisah seorang ayah yang menasihati anaknya, Ustaz. Apa pelajaran pendidikan dari kisah Luqman, Ustaz, kepada anaknya, Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Kukuh Haryanto Sebayang dan pemirsa Raudhah TV yang dirahmati Allah. Terima kasih pertanyaannya. Memang di dalam Al-Quran ini 3/4 isinya itu kisah, cerita. Maka termasuk pertanyaan Ustaz Kukuh adalah bagaimana seorang ayah mendidik anaknya, diceritakan dalam Al-Quran itu, yaitu ya bunayya la tusyrik billah, dalam surah Luqman ayat 13. Ya Ustaz Kukuh. Jadi Sayyidina Luqman ini menasihati anaknya, pertama itulah tusyrik billah, itulah iman. Kalau kita cerita dari awal tadi, dalam pendidikan itu tidak boleh tinggal. Kalau pelajaran di sekolah sanawiyah aliyah itu ada namanya akidah akhlak. Cuman menyimpang sedikit di pesantren, Ustadz, kok nggak ada pelajaran akhlak? Padahal di luar itu ada pelajaran akhlak.
Ini banyak mungkin orang tua santri juga ada yang mempertanyakan seperti itu. Jadi pemirsa Raudhah TV yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu harus dicontohkan. Rasulullah itu adalah berhasil pendidik, maka ditulis oleh orientalis itu adalah merubah dunia, yang pemimpin yang sangat berpengaruh, yang paling berpengaruh nomor 1 ditulis dalam 100 tokoh itu Rasulullah. Caranya mendidik bagaimana? Lewat contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Jadi mendidik itu harus dicontohkan. Mana yang sering dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan, itulah yang banyak mempengaruhi diri seseorang. Ya, maka pertama, kenapa ketika anak dilahirkan itu, sebelah kanan diazankan, sebelah kiri diapakan Ustaz? Daifana sebentar lagi. Sebelah kanan diazankan, sebelah kiri dikomatkan. Apa isi pada azan itu? Ya tauhid, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Iqomah, ya, salat di situ, ya kan? Jadi la tusyrik billah itu harus dicontohkan. Jadi walaupun dia belum paham tapi sudah didengarkan, ya kan? La tusyrik billah, la ilaha illallah isinya. Ya. Kemudian nanti umur 2 tahun misalnya sudah ada yang hafal Quran, karena memang dari awal sudah diajarkan Al-Quran itu termasuk bagian daripada rukun iman. Maka kalau kita dari kecil, ya sejak di pranatal ataupun sebelum kelahiran pun, itu kalau umi janin itu baca Al-Quran, berarti niatkan menanamkan la tusyrik billah, itu percaya kepada Allah. Allah itu menurunkan Al-Quran lewat malaikat, dibaca itu, ya kalau bisa memang berpahala 1 huruf pun pemirsa, ya. Tetapi kalau hanya sekedar dibaca saja, nggak paham, belum sesuai dengan tujuan Al-Quran diturunkan. Apa? Syahrul Ramadan alladzi unsila fil Quran hudan linnas, petunjuk. Ditunjuk ke kanan untuk berbuat baik, ya dikerjakan. Jangan ditunjuk ke kanan kita ke kiri, ya masuk jurang. Maka itulah Al-Quran itu petunjuk. Maka kalau bisa dipahami, baca, dihafal juga boleh, bagus. Kemudian dibaca artinya, dicatat kosakatanya. Setiap lembar itu berapa kosakata berulang, cukup 1. Itu dipakai, kembalikan ke fi'il, fi'il madhi mudhari', begitu juga ke masdar, ke fa'il, ismul maf'ul. Itu ayat-ayat Al-Quran itu supaya lengket maknanya. Jadi kita pahami, akhirnya nanti kita amalkan. Karena ilmu itu tidak hanya sekedar ilmu, tetapi diamalkan. Jadi pertama, la tusyrik billah, itulah dalam mendidik. Ya, kita mendidik di pesantren, ya setiap saat kita sholat berjamaah, ya. Itu adalah niat kita lillahi ta'ala, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Puasa aplikasi daripada rukun iman, karena nawaitu shoma ghadin an adai fardhu syahr ramadhana hadis salati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala berarti puasa itu aplikasi daripada rukun iman, karena menerapkan daripada kitab Al-Quran, ya. Setelah itu sakukuh, setelah kita mendidik itu tentang la tusyrik billah, tentunya ya setelah kita kepada Allah, tentunya orang tua lah, ya. Wa wasainal insana
biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan biwahnin wa fisalu fi amaini. Luar biasa. Maka birrul walidain. Tetapi yang jasadnya melahirkan adalah orang tua, tetapi yang di sebelahnya orang tua itu mengajari ilmu adalah guru-guru. Maka harus kita mendidik itu, ajarilah adab, yaitu birrul walidain, guru-guru, kemudian teman-teman, masyarakat, tetangga dan lain sebagainya. Jadi kita harus berbuat baik ya kepada orang tua. Ya, kemudian orang tua ini adalah lingkungan. Lingkungan itu ada, karena ada hadis mengatakan sakukuh, yaitu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah dari Allah memang sudah ada, ya kan? Masing-masing secara fitrah diberikan Allah, nggak ada beda muslim non muslim. Tapi fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka kedua orang tua kitalah yang menjadikan kita Yahudi, Majusi dan Nasrani. Kenapa di situ tidak kata-kata Islam? Karena fitrah itulah Islam. Itu maka tidak lagi masuk di situ. Maka kedua orang tua lah menjadikan anak itu Muslim, Nasrani, Majusi dan Yahudi. Muslim tidak lagi karena udah fitrah itu sebenarnya. Maka oleh sebab itu kita apalagi di dalam Islam itu wajib kita birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bahkan non muslim pun ya kita harus tetap berbuat baik. Maka yang ketiga dalam nasihat daripada Luqman Hakim kepada anaknya itu, yaitu yang ketiga itu wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma ma'rufa. Itu kita harus berbuat baik kepada orang tua walaupun beda agama. Tetapi kalau seandainya orang tua itu mengajak kepada hal yang tidak sesuai dengan fitrah yang Islam, ya tentu tidak boleh dipatuhi. Jadi itulah kalau dalam wasiat atau nasihat Luqman kepada anaknya itu ada 3 Ustaz Kukuh, yaitu kita mendidik itu diawali dengan la tusyrik billah. Jangan kita mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dan itu harus kita beri contoh. Ya, kita bawa ke masjid, kita bawa ke tempat pengajian. Kalau udah masa masuk pesantren, masuk ke pesantren. Karena itu betul-betul dididik la tusyrik billah. Yang kedua, birrul walidain. Maka kita ketika mau pulang, etiket wajib. Memang kita tidak ajarkan ya akhlaqul lil banin di pesantren, tetapi etiket sebelum pulang, selalu mau pulang lebaran, mau pulang liburan dan lain sebagainya, harus ya wajib kita berikan bagaimana sopan santun ketika silaturahim dengan orang tua, dengan tetangga, kakek, nenek, di perjalanan, jumpa dengan sahabat orang tua dan lain sebagainya. Kita kasih tahu bagaimana ya adab, bagaimana adab. Maka oleh sebab itu di pesantren tidak diajarkan, tetapi tafsirnya penuh dengan adab, hadisnya penuh dengan adab dari kelas 1 Ustaz Kukuh, ya kan. Kemudian dari mahfuzatnya penuh dengan adab. Contohnya manjadda wajada, itu adab menuntut ilmu sungguh-sungguh, ya kan. Man sara ala darbi wasala, ya, siapa mau sampai ke tujuan harus ikuti jalannya sungguh-sungguh. Begitu. Itu adab, akhlak. Jadi dalam Al-Quran itulah jangan syirik, patuh kepada orang tua, dan walaupun tidak seagama tapi tetap berbuat baik. Tetapi kalau diajak ke yang mensyirikkan Allah, tentu sang anak ya boleh tidak mematuhi orang tua. Demikian Ustaz Kukuh. Masya Allah, tabarakallah Ustaz.
nasihat yang disampaikan di dalam Al-Quran ini Ustaz tentang Nabi Luqman, padahal ini mungkin nasihat sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu saja. Iya, betul Ustaz Koko. Ya. Tapi mungkin masih sangat relevan di zaman kita sekarang nih Ustaz. Betul Ustaz Koko. Iya. Jadi walaupun nasihatnya sudah lama, tetapi kita sebagai seorang yang hidup di zaman sekarang sangat mungkin kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ustaz. Betul. Iya. Ustaz, selain kisah Luqman ini Ustaz, Ya. apa ada kisah lain Ustaz di dalam Al-Quran yang mungkin mengandung pelajaran pendidikan Ustaz? Jadi Ustaz Kukuh, terima kasih pertanyaannya, dan pemirsa Raudhah TV yang dirahmati Allah. Sebenarnya sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa cerita kisah ya dalam Al-Quran itu betul-betul sangat banyak sekali, yaitu bahkan 3/4 isi Al-Quran itu adalah tentang cerita, tentang kisah. Tetapi ya karena ditanyakan, jadi selain Luqman ya contohnya bagaimana Ismail patuhnya terhadap ayahnya, dan bagaimana Ibrahim mencontohkan patuhnya kepada Allah. Itulah tidak boleh syirik tadi. Diperintahkan Allah anak semata wayang yang sudah lama ditunggu-tunggu, setelah lahir disuruh disembelih. Masya Allah. Dan Ibrahim ikhlas mau menyembelih anaknya Ismail yang semata wayang. Apa kata Ismail ketika disampaikan ya mimpi ayahnya bahwa Allah memerintahkan dia untuk menyembelih Ismail? Insya Allah saya sabar ya ayahanda. Silakan. Ini dua pendidikan yang luar biasa. Patuh anak terhadap orang tua, dan orang tua memberi contoh kepada anaknya bahwa karena itu perintah Allah dan dia sangat patuh kepada Allah. Itulah takwa tadi. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tanpa disangka-sangka ikhlas dia menyembelih. Ismail ikhlas disembelih. Begitu menyembelih, ternyata berubahlah jasad Ismail menjadi domba. Itulah cerita kurban. Wa yu'allimukumullah. Itulah cara Allah mengajari. Perintah, patuh apa tidak? Setelah patuh, ternyata ada yang lain diberikan Allah. Ternyata ajaran kurban. Begitulah sebenarnya ajaran kurban itu adalah la tusyrik billah. Kemudian juga anak harus patuh terhadap orang tua, dan orang tua pun walaupun itu kesayangan anaknya, dia harus sampaikan kepada anaknya bahwa dia patuh kepada Allah, harus menyembelih anaknya, dan disampaikan, dan anaknya pun ikhlas. Akhirnya ditampakkan Allah, ternyata sang Ismail pun diganti dengan hewan kurban. Ini hikmah. Ini cerita Ismail dan Ibrahim. Ada cerita yang lain barangkali bisa kita ambil pelajaran, yaitu ketika Nabi Yusuf Sakukuh di pengadilan, bahwa si Zulaikha menuduh dialah yang mengganggu Zulaikha. Zulaikha kan istrinya Fatul Aziz. Iya, sang raja, kan gitu. Tentunya ya dia membantah, tetapi apalah daya, kan gitu. Tetapi ternyata di pengadilan sang majelis hakim bingung. Si Ibrahim bilang, nggak mungkin saya mengganggu umi saya, umi angkat lah gitu ya.
Dan beliaulah yang menyelamatkan saya ketika orang yang menyelamatkan saya dari sumur. Kemudian beliaulah yang mengadopsi saya, membesarkan saya, terus mengganggu nggak mungkin. Tapi Zulaikha menutupi malunya, tidak mungkin aku perempuan yang mengganggu laki-laki kan gitu. Jadi berperanglah otak majelis hakim ini, mana yang benar. Semua yang alasannya benar. Ternyata anak kecil yang di Buean berkata, coba tanya si Yusuf masih adakah, lebih kurang gitulah. Dalam ayat Al-Quran itu surah Yusuf, baju yang dipakai ketika kejadian, apakah Yusuf yang mengganggu atau Zulaikha yang mengganggu? Coba ditanyakan biar dilihat. Kalau memang itu koyaknya di depan, berarti Yusuf yang salah. Tetapi kalau seandainya baju tersebut koyak di belakang, berarti Zulaikha lah yang salah. Itu anak kecil yang ngomong. Kemudian si Yusuf ditanya oleh majelis hakim, apakah ada bajumu yang ketika kejadian masih kau simpan? Masih ada, yang terhormat majelis hakim, tolong diambilkan. Kurang, diambilkan, ditunjukkan ke majelis hakim. Rupanya bajunya koyak di belakang. Ternyata yang salah, yang mengganggu, rupanya Siti Zulaikha. Jadi di sini ada dua, kalau boleh kita ambil pendidikan. Ternyata anak kita perempuan ini sebenarnya luar biasa amanah yang harus kita jaga. Kalau di rumah sekarang lewat HP, kendaraan, jangankan laki-laki yang menggoda perempuan, sekarang perempuan tidak malu lagi menggoda laki-laki. Maka memang sebaiknya, sebagaimana tadi uraian kita dari awal, sebaiknya anak kita dimasukkanlah ke pesantren yang memang terpercaya pendidikannya, memang belajarnya tidak gabung putra putri, sholatnya tidak bergabung, mainnya tidak bergabung dan lain sebagainya. Yang pesantren mempunyai fasilitas semuanya untuk mencerdaskan rohaniahnya, mencerdaskan intelektualnya, kemudian spiritualnya, dan begitu juga fisiknya, semuanya ada, tetapi tidak mengganggu ajaran Islam, yaitu antara laki dan perempuan mendekat. Karena itu ibaratnya listrik, itu kabel minusnya dengan plusnya itu kalau bergabung bisa korslet, bisa kukuh. Maka berat sekali. Contohnya ini Zulaikha, ternyata dia perempuan, itu bukti bahwa dialah yang mengganggu laki-laki. Maka kita harus hati-hati pemirsa. Yang kedua, yaitu ternyata anak kecil kalau yang baik usulannya, yang baik pendapatnya, jangan dianggap remeh. Ternyata ketika Nabi Yusuf dia diselamatkan dari tuduhan gara-gara anak kecil, walaupun mungkin Allah lah yang menyampaikan lewat anak kecil tersebut bahwa baju Yusuf yang koyak di belakang berarti Zulaikha yang salah, ternyata diikuti oleh majelis hakim. Akhirnya si Yusuf pun diselamatkan dari penjara. Walaupun kalau kita ambil iktibar, daripada cerita-cerita ini banyak sekali, tapi diantaranya itulah Ustadz Kukuh. Terima kasih pertanyaannya. Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Luar biasa sebenarnya kisah-kisah tentang pendidikan yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, Ustadz, yang mungkin sangat-sangat bisa kita amalkan di zaman kita sekarang. Betul sekali. Jika nilai pendidikan dalam Al-Quran ini, Ustadz, diterapkan pada hari ini, Ustadz, kira-kira apa yang paling perlu kita perbaiki dari cara kita mendidik anak, Ustadz? Iya. Jadi Ustadz Kukuh, saya kuatkan lagi
dalam mendidik ini dengan ayat, yaitu biar kita ambil maksudnya dari cerita-cerita sebelumnya itu kan, dalam surah Al-Hasyr 18 itu, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kita kalau mendidik anak ini ke depan, anak ini kan ke depan ini, aset ini masa akan datang. Maka kita harus pelajari bagaimana pendidikan-pendidikan yang lalu. Sekarang, tentunya untuk akan datang. Sekarang sudah terbukti, banyak kita lihat. Ya, mohon maaf. Lembaga pendidikan yang eksis, yang sudah terbukti eksis, walaupun dulu sudah sebelum merdeka banyak tantangan sampai merdeka, kemudian orde lama, orde baru, bahkan sampai sekarang eksis, walaupun rejim sebelumnya kadang-kadang tidak ngasih ijazah dan lain sebagainya, ternyata eksis. Walaupun akhir-akhirnya ada sebagian menurun karena ada lembaga pendidikan mungkin model lain dengan fokus tahfidz dan sebagainya, bagus. Tetapi dengan sistem pendidikan pesantren yang 24 jam yang mengajarkan akidah, ya, syariah dan akhlak tadi dengan lewat contoh teladan 24 jam setiap hari, ya. Kemudian sampai 6 tahun, umur 12 tahun masih bersih tamat SD Ustaz Koko. Kemudian 6 tahun di pesantren. Dia tinggal bersama gurunya yang ngajar di kelas, bersama gurunya dia olahraga, bersama gurunya dia makan dan lain sebagainya. Apa yang dimakan mereka itulah yang dimakan guru-gurunya. Itu betul-betul contoh maqaddamat itu sudah terbukti. Kenapa enggak kita ikuti? Kalau ada hal-hal yang baru belum terbukti, walaupun bagus memang betul, ya kan? Dikatakan kalau ada sebagian semboyan lembaga organisasi terbesar di antaranya di Indonesia itu al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, ya bagus. Jadi lebih baik yang sudah terbukti ini dengan pendidikan yang betul-betul iman, Islam, ihsan kita praktekkan sekalian 24 jam di pesantren itu, ya kan, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah nyata, ya, berhasil itu, ya, itulah kita yakini, kemudian insya Allah ke depan. Contohnya pesantren modern itu belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Arab, Al-Quran kita bisa perdalam terus, hadis kita bisa, kemudian ilmu-ilmu kitab-kitab turos, ulama-ulama, ya, salafi, kemudian yang modern, ya, semuanya bisa kita baca dengan berbahasa Arab. Seandainya kita mau menguasai bumi, karena Allah itu menjadikan alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan, kemudian kita olah bumi ini, langit ini menjadi kesejahteraan kita di dunia, tentunya dengan bahasa Inggris, ya, teknologi canggih, ya, untuk mempertahankan diri. Kalau Iran, kalau negara lain mungkin menyerang orang lain supaya dia menguasai buminya, kekayaannya, tetapi kalau Iran katanya adalah tidak pernah mau menyerang, dia hanya menyelamatkan diri, ya, semuanya apapun alasannya. Hidup ini adalah dari Allah dan di jalan Allah dan kembali kepada Allah, karena Allah itu al-haq, itulah yang paling mulia. Maka pendidikan kita adalah Ustaz Kuku harus betul-betul jangan dipisahkan iman, Islam, ihsan atau akidah, syariah dan akhlak. Kemudian dengan dasar bahasa Arab, bahasa Inggris, kita akan kuasai dunia, kita kuasai sampai akhirat. Maka kita sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu Ustaz Kuku. Jazakumullah khairan Ustaz atas arahan dan nasihatnya Ustaz. Sebelum kita tutup Ustaz, podcast kita tidak terasa ini sudah di akhir acara Ustaz. Pesan mungkin Ustaz untuk kita semua tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita Ustaz. Iya. Pemirsa Ar-Raudhah TV yang dirahmati Allah dan Ustaz Kukuh, jazakumullah khair. Adapun nasihat untuk kita semua sebagai pendidik, sebagai wali murid. Ini kebetulan santri-santri kita baru libur hari ini, mulai pulang berjumpa dengan orang tua. Tentunya tolong dilanjutkanlah pendidikan yang sudah bagus kita ajarkan dan kita contohkan di pesantren. Bagaimana keikhlasan, bagaimana al-i'timadu ala nafsi, kemandirian. Tanpa bantuan kita bisa membangun terus, ya. Begitu juga anak-anak kita bisa belajar ke seluruh dunia di mana-mana, yaitu dengan didikan iman, la tusyrik billah itu. Janganlah sampai ketika ya di rumah hilang sholat jamaahnya, hilang baca Al-Qur'annya karena nonton HP, YouTube dan lain sebagainya. Tetapi ya sekedar hiburan. Tetapi dalam Islam, dalam pesantren, pengertian libur, pengertian istirahat adalah tabadulil amal min amalin ila a'mal ukhra, yaitu bukan istirahat itu, libur itu harus tidur saja, harus duduk saja, harus main-main saja, tetapi adalah pergantian dari satu pekerjaan yang lain, dari membaca Al-Quran, dari sholat fardu, sholat sunnah, kemudian membantu orang tua, kemudian membantu nenek kakek, ya, kemudian menjenguk keluarga yang sakit dan lain sebagainya, mengajari adik-adik. Sebentar lagi bulan 6 sudah pendaftaran di Raudhatul Hasanah. Ajarilah menulis imla, ya, ajarilah ya iqra'nya, bakhratnya, panjang pendeknya, sehingga nanti masuk pesantren Raudhatul Hasanah bisa lulus, bisa mengikuti abang-abangnya, kakak-kakaknya. Maka tolong orang tua supaya ajaran yang sudah dicontohkan, diajarkan di pesantren tentang la tusyrik billah, bertauhid, kemudian beradab kepada Allah, waktu sholat, waktu puasa, waktu bersahur, buka dan lain sebagainya, ada adabnya semuanya kita laksanakan. Begitu juga tentang ya bermanfaat, karena punya ilmu pun kalau nggak diamalkan tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat pun hanya untuk diri sendiri. Padahal khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia lainnya. Itulah perlu kita sampaikan, kami sampaikan dalam kesempatan ini kepada anak-anak kami. Jangan lupa ya la tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Kemudian harus bermanfaat, Insya Allah kita bahagia dunia dan akhirat. Syukran. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat dan pesannya, dan waktunya juga kami siap ucapkan terima kasih Ustaz sudah berkenan hadir di Raudhah Podcast Ustaz. Alhamdulillah. Semoga yang antum sampaikan, apa yang kita dengar bersama dapat bermanfaat, berkah untuk kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini Ustaz. Semoga Allah jaga antum juga Ustaz, Allah berikan kesehatan kepada antum. Semoga sehat selalu Ustaz. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pesantren Ar-Raudhatul Hasanah yang masih memberikan kita kesempatan berbagi di sini. Wabil khusus juga kepada tim Humas sudah memberikan tempat di sini. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Raudhah Podcast, hanya di Raudhah TV, di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raudhah.